Jordi Amat ungkap betapa seriusnya timnas Indonesia hadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat berbicara jelang laga kontra Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Johor Darul Takzim tersebut menekankan bahwa laga ini sangatlah penting bagi skuad Garuda. Jadi mereka harus mempersiapkannya secara serius. Skuad asuhan Sintayong akan memulai pertualangannya menuju Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023 ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di putaran pertama sebelum menuju ke putaran kedua yang dimainkan dengan format grup. Di atas kertas, timnas Indonesia sangat diunggulkan untuk mampu menang di sini. Namun, Jordi Amat menyadari bahwa ini adalah laga yang harus ditatap dengan sangat serius. Dia menolak untuk terlena dengan status unggulan tersebut. Ex-back pemain Swansea City itu pun memperingatkan skuad asuhan Sintayong untuk menganggapnya sebagai partai yang krusial. Kami sudah menyadarinya sedari awal. Kami harus melaluinya dari laga ke laga. Dua laga berikutnya kontra Brunei, baik kandang dan tandang sangatlah krusial, kata Amat dilansir dari laman resmi FIFA. Berbicara tentang persiapan, Jordi Amat mengatakan bahwa segalanya berjalan dengan positif. Pelatih Sintayong menaruh kepercayaan bahwa para pemainnya bisa meraih hasil positif. Persiapan kami berjalan positif. Pelatih Sintayong telah sangat sportif dan dia meyakini bahwa kami mampu melakukannya. Itu semua tentang performa di lapangan, mengeksekusi rencana permainan dan meraih tujuan kami. Tandasnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah lebih dulu pada 12 Oktober 2023 di Stadion Jakabaring, Palembang. 5 hari kemudian, Jordi Amat dan kolega bakal melawat ke Brunei Darussalam untuk leg kedua. Sintayong beri 3 syarat bagi pemain yang ingin dinaturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberi 3 syarat kepada pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda. Syarat-syarat tersebut sejatinya tidak terlalu sulit, namun bisa menjadi penyaring untuk PSSI saat hendak ingin menaturalisasi pemain asing. Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini mulai banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar hal itu karena keberhasilan sejumlah pemain naturalisasi bersama skuad Garuda. Jordi Amat, Sandy Walsh, Peter Nemer, Rafael Struijk, dan Ever Jenner merupakan contoh pemain naturalisasi terbaru yang bisa dikatakan tampil mengagumkan bersama timnas Indonesia. Berkat mereka pun kini Garuda mulai dipandang dan mengalami peningkatan di ranking FIFA. Efek positif itu lantas membuat sejumlah pemain keturunan di luar negeri pun tertarik membela timnas Indonesia. Sebut saja seperti J.Ednes, Luka Aveling, Ragnar Uratmangun, dan Ilyas Alhaf menjadi nama-nama pemain keturunan yang secara terang-terangan mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Tentu tidak semua pemain bisa begitu saja langsung masuk program naturalisasi. Ada berbagai syarat yang harus dilalui. Dari Sintayong, ia memiliki 3 syarat untuk harus dipenuhi sang pemain jika ingin dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Ketiga syarat itu adalah: pertama, tentu saja pemain harus berdarah Indonesia. Sejatinya naturalisasi bisa saja dari pemain asing yang sudah lama tinggal di Indonesia, namun Sintayong tampaknya lebih tertarik menggunakan pemain keturunan. Lalu syarat selanjutnya adalah sang pemain skill yang mumpuni dan memiliki rasa tanggung jawab. Jelas Sintayong ingin pemain yang dinaturalisasi adalah pemain hebat. Karena itu skill bermain yang di atas rata-rata serta memiliki rasa tanggung jawab adalah syarat selanjutnya. Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, ujar Sintayong beberapa waktu lalu. Syarat yang diminta oleh Sintayong itu sudah berlaku sejak awal Jordi Amat dan Sandy Walsh dinaturalisasi. Hasilnya,
Kini Jordi dan Sandi terbukti menjadi pemain penting dan memiliki peran yang penting untuk skuad asuhan Sintayong. Indra Safri istirahat dulu. Kini giliran Sintayong yang putar otak siapkan timnas Indonesia. Timnas U24 Indonesia telah mengakhiri perjalanan mereka di Asian Games 2022 bersama sang pelatih Indra Safri. Saat ini giliran Sintayong yang harus mempersiapkan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas U24 Indonesia dipaksa harus puasanya dengan finish di babak 16 besar Asian Games 2022. Tim asuhan Indra Safri ini harus mengubur mimpi mereka seusai menelan kekalahan dari Uzbekistan. Rizky Ridho dan kawan-kawan takluk 0-2 dari Uzbekistan pada babak 16 besar Kamis 28 September 2023. Kekalahan tersebut membuat Indra Safri mengakhiri tugasnya bersama timnas U24 Indonesia. Setelah ini pelatih berusia 60 tahun itu bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia akan mengemban tugas baru dari PSSI. Pelatih asal Sumatera Barat itu telah langsung diberi tanggung jawab lain setelah berjuang bersama timnas U24 Indonesia. Indra Safri akan langsung fokus menangani timnas U20 Indonesia. Tugas ini memang menjadi tanggung jawab baru baginya. Sebelumnya timnas U20 Indonesia ditangani oleh Sintayong. Akan tetapi setelah Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia, akhirnya Sintayong fokus pada dua tim nasional juga. Juru taktik asal Korea Selatan itu diminta fokus menukangi timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior. Untuk itu, berhubung belum ada agenda terdekat buat timnas U20 Indonesia, mantan pelatih Bali United ini bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia bakal kembali fokus menjadi direktur teknik PSSI sebelum menekangi timnas U20 Indonesia. Indra Safri dipastikan harus beristirahat. Kini saatnya Sintayong yang harus segera mempersiapkan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu telah dinanti agenda lain. Sintayong harus memulai mutar otak untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Hal ini karena tak lama lagi tim senior bakal melakoni pertandingan. McClough dan kawan-kawan dipastikan bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran pertama. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Brunei Darussalam dengan sistem kandang dan tandang. Untuk laga kandang, skuad Garuda bakal menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober 2023. Sementara laga tandang bakal bergulir di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Brunei Darussalam, 17 Oktober 2023. Melihat jadwal ini, tentu saja Sintayong bakal segera memanggil pemain-pemain timnas Indonesia. Untuk laga ini, pelatih berusia 54 tahun itu diyakini bakal memanggil pemain-pemain terbaik. Apalagi agenda ini bertepatan dengan jeda internasional resmi FIFA. Laga ini menjadi pertandingan penting untuk timnas Indonesia. Apabila timnas Indonesia meraih kemenangan pada laga melawan Brunei Darussalam, mereka dipastikan bisa lolos ke putaran kedua yang mana sudah ditunggu di grup F. Dalam grup ini, tim Merah Putih sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina.